Ponorogo. Sangka bantarangin Prabu Klana Sewandana, siswa kinasih Sunan Lawu Brawijaya, pecut samandiman ingkang kinarya pusaka, jumeglar kaya Gara Gurnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu legenda di Kabupaten Ponorogo dengan judul Legenda Reog Ponorogo. Cerita ini diambil dari buku riwayat Reog Ponorogo karangan Wahyu Pribadi pada tahun 2016. Teman-teman sudah dengar atau belum ya cerita ini? Kalau belum, dengarkan ya. Dahulu kala kerajaan Wengker hancur, diserang oleh kerajaan Kahuripan yang dipimpin Raja Airlangga. Semua tewas dalam peristiwa itu, kecuali Raden Panji dan adiknya Pujanggaana. Setelah sekian lama, Raden Panji dan adiknya mendirikan kerajaan yang diberi nama Bantar Angin. Raden Panji mendapat gelar Prabu Klana Sewandana dan adiknya Pujanggaana menjadi patih yang bernama Bujanggana. Hal itu karena batuknya yang nonong dan berwajah jelek. Namun Patih Bujanggana satria yang sakti mandraguna. Sementara itu, Prabu Klana Sewandana terkenal raja yang arif, bijaksana, berilmu tinggi, dan gagah perkasa. Namun, Prabu Klana Sewandana dan Patih Bujanggana belum mempunyai istri karena pantangan agar ilmu dari pecut samandimannya tidak luntur. Pada suatu hari terjadilah perbincangan di antara keduanya. Ampun Kakanda Prabu, suara-suara negatif terhadap Kakanda sudah sampai kemana-mana. Saya khawatir rakyat akan mencemooh Kakanda dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Bantarangin. Dinda, bagaimana kalau kesaktian kita lenyap? Karena pantangan tidak berhubungan dengan wanita kita langgar. Prabu Klana Sewandana tampak bingung. Seketika suasana menjadi hening. Kanda Prabu, setelah hamba pikir lebih baik hamba yang tidak menikah. Hamba bersumpah demi kerajaan. Kakanda Prabu sebagai raja harus mempunyai keturunan. Lagi pula wajah saya jelek, mana ada perempuan yang mau denganku. Kata Bujanggana dengan selengean. Baiklah, jika itu sudah menjadi tekadmu adikku, saya akan bersemedi untuk memperoleh petunjuk dari Sang Hyang Widi. Tugas Prabu Klana Sewandana sambil memeluk adiknya. Nah teman-teman, itulah sebabnya sang patih lebih suka dipanggil Bujanggana, karena membujang seumur hidup. Setelah
dipertimbangkan dan bersemedi dalam 40 hari, sang Prabu mendapatkan petunjuk untuk meminang seorang gadis yang bernama Dewi Sri Songgolangit dari kerajaan Doho Kediri. Saat itu juga Prabu Klono Sewangdono segera menyuruh Patih Pujanggana untuk melamar Dewi Songgolangit di kerajaan Doho Kediri. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Patih Pujanggana sampai di kerajaan Doho Kediri dan mengutarakan tujuannya kepada Prabu Kertopati. Hatur sembah bakti paduka Prabu, hamba Pujanggana dan rombongan dari Bantarangin datang bermaksud untuk menyampaikan bulu bekti lamaran terhadap Putri Paduka Dewi Songgolangit, kata Pujanggana. Seketika Prabu Kertopati tercengang. "Ki Patih, semua keputusan aku serahkan kepada putriku, karena banyak raja yang meminang dan belum ada keputusan." Raja Kertopati menjawab lamaran Patih Pujanggana. Sementara itu, di Kaputren, Dewi Songgolangit ketakutan melihat wajah Pujanggana yang jelek dan menakutkan. Dalam benaknya, ia membayangkan kakaknya yang pasti juga buruk rupa seperti adiknya. Maka ia berpikir untuk menghindari lamaran itu dengan mengajukan bebono atau syarat yang tak masuk akal. Setelah 4 hari, Dewi Songgolangit memberikan sebuah keputusan di pendopo kerajaan. "Kang Mas Pujanggana, saya menerima lamaran Prabu Klono Sewangdono, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi." Dewi Songgolangit membuka pembicaraan. "Sembah Gusti Putri, persyaratan apa yang ingin Gusti Putri sampaikan kepada kekanda hamba?" "Persyaratan yang ingin saya ajukan, pertama, Prabu Klono harus bisa mempersembahkan 140 macam-macam jenis binatang penghuni hutan. Kedua, harus bisa membawa kemari manusia berkepala macan. Yang terakhir, harus bisa menciptakan sebuah kesenian yang belum pernah ada di tanah Jawa. Bagaimana Kang Mas Patih?" "Sembah Gusti Putri, hamba akan menyampaikan pada kekanda persyaratan yang diajukan." Patih Pujanggana menerima syarat Putri Songgolangit dan memohon diri. Sepulang dari kerajaan Doho Kediri, rombongan Pujanggana melewati hutan yang sangat lebat di lereng Gunung Wilis dan dicegat oleh macan loreng. Macan itu jelmaan Prabu Singobarong dari kerajaan Lodaya. Terjadi pertempuran di antara keduanya. Patih Pujanggana melemparkan pecut Samandiman ke tubuh macan loreng dan tiba-tiba berubah menjadi manusia berkepala macan. Melihat itu, Patih pun sangat gembira dan menari-nari karena manusia berkepala macan itu dapat dijadikan persyaratan pinangan Putri Songgolangit. Keesokan harinya, Prabu Klono mengadakan perburuan di hutan dan bisa mendapatkan 140 pasang kuda dengan warna yang berbeda.
lengkap sudah semua persyaratan pinangan Prabu Klono Sewandana. Sementara itu, di kerajaan Doho ada seorang pelamar dari kerajaan Giriwanci. Prabu Giriwanci sudah menyerahkan persyaratan yang diminta oleh Putri Songgolangit, namun dianggap belum sesuai permintaannya, yang membuat Prabu Giriwanci marah dan kehilangan kesabarannya. Tak lama kemudian datanglah Prabu Klono Sewandana dari Bantar Angin. Ia juga membawa persyaratan yang diminta oleh Putri Songgolangit, dan ternyata persyaratannya telah lengkap. Prabu Giriwanci bertambah marah besar dan merasa Prabu Kertopati tidak adil. "Prabu, ini tidak adil. Aku yang datang lebih dulu. Kenapa Raja Dungu itu kau biarkan?" "Tidak adil bagaimana? Saya belum memutuskan." Raja Kertopati menenangkan Raja Giriwanci. "Tidak bisa. Jika dia memang lebih unggul, tunjukkan kemampuanmu. Siapa yang berhak mendapatkan Putri Songgolangit?" Raja Giriwanci menantang Raja Klono Sewandana. "Maaf Gusti Prabu, perkenankan hamba melayani tentangan Prabu Giriwanci." Pertempuran berlangsung cukup lama. Prabu Klono Sewandana mengeluarkan kesaktiannya berupa pecut samantiman yang diarahkan ke tubuh Prabu Giriwanci. "Ya, ya, ya, rasakan Prabu Giriwanci, ya!" Dan Prabu Giriwanci terbentang. Darah segar muncrat dari tubuhnya. Seketika Prabu Giriwanci terhuyung terjatuh ke depan. Ampun Prabu Klono Sewandana, ampun. Seketika itu Prabu Giriwanci berubah menjadi Patih Singolodro. Sang Prabu telah diperdaya oleh patihnya sendiri yang ingin merebut kekuasaannya. "Kowe ra bisa mlayu saka kesalahan aji ning diri ana ing lati." Nah teman-teman, singkat cerita, akhirnya Prabu Klono Sewandana dan Dewi Songgolangit jadi menikah. Pernikahannya sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Rombongan dari Bantar Angin disambut dengan begitu meriah dengan bunyian gamelan khas Wengger, pertunjukan manusia berkepala macan yang di atasnya ada burung merak berbulu indah meliuk-liuk. Dan pada barisan belakang terdapat 140 pasang kuda kembar beraneka warna. Nah, persyaratan Dewi Songgolangit tersebut sekarang termasyhur di Ponorogo hingga seantero Nusantara dengan nama kesenian Reok Ponorogo. Demikian teman-teman cerita singkat tentang legenda Reok Ponorogo. Marilah kita cintai dan lestarikan budaya asli daerah kita. Jayalah Reok Ponorogo. Merdeka, merdeka, jaya bumi Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.